Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Rayuda dengan NIM 2121036 akan menjawab soal-soal dari UTS Ilmu Hadis. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian ulumul hadis menurut tokoh dan menurut pendapat Anda. Menurut tokoh Muhammad Asy-Siddiqi, ulumul hadis adalah ilmu yang berputaran atau menyangkut dengan ulumul hadis, yaitu segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Jamaah. Menurut Ibnu Jamaah, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah yang terdapat dalam hadis atau sanad dan matan hadis tersebut. Sedangkan pengertian ilmu hadis menurut saya adalah kata ulumul hadis terbagi menjadi dua, yaitu ulumul dan hadis. Ulumul berarti ilmu dan hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Jadi, ulumul hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi sebelum atau setelah beliau menjadi Rasul. Yang kedua yaitu tujuan dan kegunaan mempelajari ulumul hadis. Tujuannya yaitu sebagai ikhtiar kita dalam mempelajari ilmu agama atau memperdalam ilmu agama dalam kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan kegunaan mempelajari ilmu hadis ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana kita berpedoman kepada hadis atau mengetahui tentang baik dan buruk sebuah hadis tersebut atau tata bahasa dalam sebuah hadis tersebut, sehingga ketika kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk dalam sebuah hadis atau yang disampaikan oleh Nabi tersebut, kita dapat menggunakan hadis tersebut sesuai dengan kegunaannya atau yang dapat kita jadikan pegangan dalam hidup. Soal yang nomor 2, yaitu yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis hasil tangkapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat atau perawi yang mereka itu sepakat menurut adat dan kebiasaan mustahil mereka tersebut berdusta. Atau hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mustahil mereka tersebut berdusta dalam menyampaikan hadis tersebut. Yang kedua, apa perbedaan hadis mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi? Hadis mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang secara lafaz dan maknanya itu sama. Sedangkan mutawatir maknawi adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat lafaznya berbeda dan maknanya itu sama. Contohnya, haddatsana Muhammad ibnu Ubaidil Mubarrah, haddatsana Abu Awanata an Abi Hasin an Abi Shalihin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kazaba ala muta'ammidan falyatawabba maq'amahu minnar, rawahul Muslim. Yang artinya, barang siapa sengaja berdusta kepadaku, maka hendaklah bersiap-siap menepati tempatnya di neraka. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat dengan redaksi, susunan, lafaz, dan makna yang sama. Jadi hadis tersebut adalah sebuah contoh hadis mutawatir lafzi karena diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang lafaz dan maknanya itu sama. Soal yang ketiga yaitu jelaskan pemahaman saudara
terkait dengan perbedaan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sehat, tidak berpenyakit dan tidak cacat. Adapun hadis sahih tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak syadz. Artinya hadis tersebut sahih atau sempurna. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi, namun tingkat dari hadis sahih itu di bawah hadis sahih. Kenapa tingkat hadis hasan itu di bawah hadis sahih? Karena dalam hadis hasan tersebut terdapat beberapa kekurangan, sehingga hadis tersebut menjadi hadis hasan, yaitu kurang dobit, yaitu para periwayat hadis hasan tersebut kurang dobit, sedangkan hadis sahih itu dobitnya kuat. Kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis yang lemah, yang tingkatnya di bawah hadis sahih dan hadis hasan. Kenapa? Karena hadis dhaif adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang mempunyai cacat pada hafalannya atau pada yang lainnya. Dan syarat dari sebuah hadis itu dikatakan sempurna tidak ada pada hadis dhaif. Apa yang melatar belakangi hadis tersebut dikatakan hadis sahih, hasan, dan dhaif? Yang pertama, hadis sahih. Yang melatar belakangi hadis tersebut dikatakan hadis sahih karena terpenuhinya syarat-syarat sempurna sebuah hadis pada hadis sahih, yaitu yang pertama, diriwayatkan oleh periwayat yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak syadz. Yang kedua, apa yang melatar belakangi hadis tersebut dikatakan hadis hasan, yaitu pada hadis hasan itu terdapat cacat pada hadis, yaitu cacat periwayat yang mempunyai kedobitan yang tidak sempurna dan sanadnya bersambung, tapi pada hadis hasan tersebut memiliki kedobitan atau periwayatnya memiliki kedobitan yang rendah, sehingga hadis tersebut dikatakan hadis hasan. Yang ketiga, apa yang melatar belakangi hadis tersebut dikatakan hadis dhaif? Karena hadis dhaif tersebut adalah hadis yang lemah, dan pada hadis dhaif tersebut terdapat kekurangan-kekurangan yang lebih tinggi daripada hadis sahih dan hadis hasan. Contohnya, pada hadis dhaif terdapat cacat periwayat pada hafalan atau kekuatan adilnya. Yang kedua, sanadnya tidak bersambung. Selanjutnya terdapat cacat yang samar. Yang ketiga yaitu bertentangan dengan riwayat yang lebih sihqah. Itulah yang dikatakan mengapa hadis itu dikatakan hadis dhaif. Pertanyaan yang ketiga yaitu kemukakan pendapat para ulama dan pendapat saudara tentang hukum beramal dengan hadis hasan, sahih, dan dhaif. Yang pertama yaitu hukum beramal dengan hadis sahih. Menurut ulama, yang pertama yaitu menurut pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali berkata tentang hukum beramal hadis sahih, yaitu menurutnya para imam dan ulama hadis hanya mengikuti hadis sahih. Jadi dapat kita pahami bahwa hadis sahih itu dapat dijadikan hujah. Sedangkan menurut pendapat saya adalah hadis sahih itu dapat dijadikan pegangan atau dapat dijadikan hujah karena hadis tersebut benar-benar dari sumber yang terpercaya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan dalam penyampaian hadis tersebut para periwayatnya tidak mempunyai cacat.
atau sempurna. Kemudian hadis hasan, yaitu hukum beramal dengan hadis hasan menurut ulama, yaitu menurut Bukhari dan Muslim dan Ibnu Arabi tidak dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan sebuah hukum. Tapi jika di dalam hadis tersebut terdapat pedoman-pedoman atau di luar hukum atau kaidah yang terdapat dalam ajaran agama Islam, itu dapat dijadikan pegangan, asal tidak membahas tentang akidah, hukum, dan lain-lainnya yang menyangkut dengan dasar-dasar Islam. Sedangkan menurut saya, kita dapat menjadikan hadis tersebut sebagai pedoman kita dalam berkehidupan, tetapi kita harus melihat dulu bagaimana hadis tersebut. Asalkan tidak bertentangan dengan kaidah hukum-hukum Islam atau sifat-sifat Allah, itu dapat dijadikan pedoman. Dan sebelum kita menjadikan pedoman dalam kehidupan, kita harus melihat hadis tersebut terlebih dahulu. Jadi intinya menurut saya, hadis hasan itu dapat dijadikan pedoman selain dari pembahasannya mengenai hukum, sifat-sifat Allah, dan kaidah-kaidah Islam. Yang kedua yaitu hadis dhaif. Menurut pendapat Bukhari Muslim, tidak boleh diamalkan sama sekali. Dan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, boleh diamalkan tetapi dalam hal fardu amal. Sedangkan menurut saya, hukum beramal dengan hadis dhaif tersebut, jika tidak bertentangan, boleh diamalkan. Tetapi kita harus melihat dahulu apakah hadis tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artinya sama dengan hadis hasan tadi. Kita harus lebih memperhatikan bagaimana hadis tersebut dan siapa periwayat hadis tersebut, sehingga kita dapat menjadikan hadis tersebut sebagai pedoman atau hukum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.